Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ular roh api berkepala dua. Apa yang kita lakukan sekarang? Dengan makhluk ini menjaga, Anda tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Duduk di samping Xiao Yan, Xiao Ding bertanya sambil tersenyum pahit. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia menempatkan pil pemulihan energi ke dalam mulutnya. Tenggorokannya berguling saat dia menelannya. Setelah merenung sebentar, dia berkata dengan lembut, terlepas dari apa yang terjadi, aku harus mendapatkan api surgawi ini. Saya tahu betapa sulitnya mendapatkan ketenaran surgawi, jadi saya sudah siap secara mental. Kesulitannya sekarang tidak melebihi level yang bisa saya tanggung. Kamu masih ingin mencoba? Melihat kekuatan serangan ular berkepala dua itu, kekuatannya seharusnya berada di sekitar kekuatan monster peringkat 4 yang setara dengan kekuatan Dowling. Apalagi tempat ini dipenuhi magma panas. Bahkan jika seorang doang datang ke sini, dia akan kesulitan membunuhnya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Xiao Ding mengerutkan kening dan berkata dengan muram. Hehe, jika binatang ini ingin menghalangiku, maka aku harus membunuhnya. Xiao Yan tertawa pelan. Ekspresi es yang kental muncul di wajahnya. Matanya menatap tajam ke arah ular besar berkepala dua di danau magma. Dia mengencangkan tinjunya, perlahan menutup matanya dan secara bertahap memulihkan sejumlah besar Douqi yang telah dia keluarkan saat melarikan diri sebelumnya. Melihat Xiao yang tidak menunjukkan niat untuk menyerah, Xiao Ding hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki banyak kartu tersembunyi, kemungkinan berhasil mengalahkan ular berkepala dua ini yang tidak terpengaruh oleh magma. Di lingkungan ini pada dasarnya tidak ada apa-apa di mata Xiao Ding. Duduk di terowongan ini, Xiao Ding menatap kosong ke dunia magma di luar. Dia mulai memikirkan cara untuk menarik keluar Xiao Yan berkepala banteng ini. Di satu sisi, King Lin juga dengan hati-hati duduk bersila di sisi Xiao Yan. Ketika mata hijaunya yang gelap menyapu kulit Xiao Yan yang memerah, kesedihan tidak bisa membantu tetapi berkedip di matanya. Saat mereka bertiga perlahan menjadi diam. Gerakan ledakan dari danau magma juga menjadi tenang. Ketika pilar magma yang meledak menjadi tenang, ular berkepala dua yang telah memindai sekeliling, akhirnya memfokuskan pandangannya ke terowongan. Ketika tatapannya menemukan 3 orang di dalam terowongan, jeritan haus darah tiba-tiba terdengar di dalam ruang bawah tanah yang panas. Ini buruk. Ia telah menemukan kita. Di dalam terowongan, Xiao Ding tanpa sadar berteriak saat dia menatap tatapan buas yang diberikan ular berkepala dua itu kepada mereka. Saat Xiao Ding mengucapkan kata-kata itu, ular berkepala dua itu mengayunkan kedua kepalanya yang besar. Sesaat kemudian, kolom magma panas tiba-tiba melesat ke arah terowongan. Dari kelihatannya, jika ditembakkan ke dalam terowongan, 3 orang di dalamnya akan dilahap oleh magma bersuhu tinggi dalam sekejap mata. Kolom magma panas itu seperti naga api buas dan melesat langsung ke arah terowongan pada sudut yang berbahaya. Sama seperti Xiao Ding berencana untuk meraih Xiao Yan, berbalik dan lari, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat tiba-tiba membukanya. Penampilan yang mendalam dan lebih berpengalaman secara bertahap muncul di mata hitam gelapnya. Xiao Yan menyaksikan pilar api panas dengan acuh tak acuh saat dia secara bertahap berdiri. Dia bergoyang sedikit dan kemudian secara misterius muncul di pintu keluar terowongan. Melihat kecepatan menakutkan yang tiba-tiba Xiao Yan tunjukkan, ekspresi Xiao Ding berubah.
Tatapannya menatap tajam ke punggung mantan dan perasaan aneh muncul di hatinya tanpa alasan. Perasaan ini, seolah-olah Xiao Yan di depannya tiba-tiba menjadi orang lain. Perasaan aneh di hatinya menyebabkan Xiao Ding mengerutkan kening dalam-dalam. Hatinya dengan jelas merasakan ada sesuatu yang berbeda, tetapi dia tidak bisa menunjukkan dengan tepat apa itu. Saat Xiao Ding di belakangnya tenggelam dalam pikirannya, Xiao Yan perlahan mengangkat telapak tangannya. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Mengikuti kepalan tinjunya, riak energi tak berbentuk yang aneh tersebar dari telapak tangannya dan langsung membentuk penutup energi tak berwarna di atas pintu masuk terowongan. Kolom magma melesat dan ketika itu kira-kira 10 meter dari pintu keluar terowongan, tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Magma menyebar ke segala arah dan perlahan mengalir ke bawah. Akhirnya, itu mengubah sampul tak berwarna menjadi warna merah menyala. Two-headed flame spirit serpent biasanya hidup di tempat yang sangat panas dan bergantung pada konsumsi magma untuk hidup. Ia memiliki potensi evolusi yang sangat besar. Ketika baru saja lahir, itu adalah binatang sihir peringkat 1. Jika cukup beruntung, ia mungkin bisa berevolusi menjadi monster peringkat 6 yang sebanding dengan Do Huang. Ceka-ceka. Makhluk yang cukup aneh. Sepertinya tempat ini memang memiliki jejak api surgawi. Melihat ular berkepala 2 menciptakan kegemparan besar di danau magma, tawa samar keluar sebagai gumaman lembut dari mulut Xiao Yan. Mendesis. Melihat serangannya diblokir, mata Flame Spirit Serpent jelas menjadi lebih gelisah dari sebelumnya. Itu mengayunkan ekornya yang besar, dengan keras menabrak Xiao Yan yang berdiri di pintu keluar terowongan. Sayap awan ungu di punggung Xiao Yan mengepak saat dia tiba-tiba menembak, dengan mudah menghindari serangan dari Flame Spirit Serpent. Bang! Ekor besar, disertai bayangan besar, dengan keras menabrak dinding tebing. Seketika, suara teredam yang kuat terdengar dan banyak garis retakan besar muncul di dinding batu dan meluas seperti jaring laba-laba. Mereka menjangkau lebih dari 10 meter sebelum mereka secara bertahap berhenti. Mengambang di udara, tangan Xiao Yan perlahan mencengkeram gagang penguasa Xuan berat di punggungnya. Dia tiba-tiba menggambarnya dan menginjak udara. Tiba-tiba, tubuhnya muncul di atas kepala Flame Spirit Serpent. Terkena api magma pada jarak sedekat itu, Xiao Yan akan segera pingsan karena suhu tinggi yang dipancarkan jika bukan karena Yao Lao yang mengendalikan tubuhnya. Penguasa berat di tangan Xiao Yan membawa suara ledakan yang ganas. Di tubuh penguasa, Dou Qi berwarna ungu yang bergejolak menebas udara, membentuk busur besar berwarna ungu yang tampak sangat indah. Bang! Penguasa berat itu seperti petir yang tidak memberi Flame Spirit Serpent kesempatan untuk bereaksi saat pedang berat itu menghantam dengan ganas ke kepala ular. Seketika, sisik merah yang membara itu pecah. Benang darah merah cerah mengalir keluar dari celah sisik dan menetes ke magma, berubah menjadi ketiadaan. His! Mendesis! Menerima pukulan berat di kepalanya, Flame Spirit Serpent mengeluarkan gelombang desisan tajam. Ekornya yang besar meronta-ronta di atas kepalanya. Tubuh Xiao Yan seperti perahu kecil di tengah badai di tengah aksi kekerasan tersebut. Meskipun dia tampak berada dalam situasi berbahaya, dia masih bisa mempertahankan keseimbangan sempurna antara hidup dan mati saat dia bergerak bersama ular. Flame Spirit Serpent yang meronta-ronta di dalam magma tiba-tiba mengangkat 2 kepalanya yang besar. Bentuk belah ketupatnya, mata besarnya membawa darah haus darah yang buas saat menatap Xiao Yan yang berulang kali menghindari segala sesuatu di udara. Ia tiba-tiba mengayunkan kepalanya dan sejenis api merah tua melonjak perlahan dari tubuhnya. Saat nyala api berangsur-angsur naik, itu mulai menembus ruang kecil dalam sekejap.
Api merah tua perlahan berputar di udara dengan Xiao Yan di tengahnya. Tetap di tempat yang sama, Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menyaksikan nyala api besar di sekelilingnya. Suhu nyala api ini tidak jauh lebih rendah dari api ungu dari Amethyst Winged Lion saat itu. Karena dukungan dari lingkungan khusus di sekitar api merah tua, agak berwarna darah, suhunya sedikit menunjukkan tren melebihi suhu api ungu. Ini menggunakan kekuatannya yang sebenarnya, merasakan api yang semakin panas di sekitar. Xiao Yan tersenyum lembut dan berkata, "Anak kecil, serahkan sementara padaku. Aku akan menanganinya." Di dalam terowongan, yang tampaknya memiliki bagian yang hancur, Xiao Ding dan Qin Lin mulai dengan ekspresi tertegun pada api berwarna darah tak terbatas yang telah meresap ke seluruh ruang bawah tanah. Mereka tanpa sadar menghirup udara dingin. Pertempuran di level ini benar-benar menakutkan. Bang! Dalam sekejap, nyala api merah gelap yang tak terbatas tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Suara mendesis yang intens bergema di dalam ruang bawah tanah yang sangat besar itu. Mengikuti peningkatan intensitas rotasi, nyala api di sekitarnya tiba-tiba bergoyang. Lebih dari 10 ular roh api berkepala dua yang seluruhnya diaglomerasi dari energi api tiba-tiba muncul dari nyala api. Ukuran 10 ular roh api berkepala dua tidak jauh lebih kecil dari ukuran ular yang sebenarnya. Lusinan mata biadab yang sangat besar menatap tajam ke arah Xiao Yan yang diam-diam tinggal di tengah. Setelah mereka mengelilingi Xiao Yan sejenak, mereka tiba-tiba berteriak serempak. Gelombang suara yang tajam bergema di dalam ruang bawah tanah dan sangat menusuk telinga. Mengikuti gelombang suara, 10 ditambah ular roh api berkepala dua yang sepenuhnya tercipta dari api panas tiba-tiba membentuk formasi api. Setelah itu, mereka membawa sejumlah besar panas yang cukup untuk menyebabkan udara menguap saat mereka menyerang Xiao Yan dari segala arah. 10 lebih makhluk besar, kira-kira panjangnya puluhan kaki, menari dan menyerang di dalam ruang bawah tanah. Adegan yang mereka ciptakan sangat spektakuler. Secara alami, di balik pemandangan spektakuler ini, terdapat bahaya yang cukup mudah untuk membunuh seseorang. Mengangkat matanya untuk melihat ular roh api berkepala dua yang sedang mengisi dari segala arah, senyum tipis muncul di wajah Xiao Yan. Dia benar-benar perlahan menutup matanya. Bang! Dengan suara ledakan hebat yang menghancurkan bumi, 10 ditambah ular roh api berkepala dua secara bersamaan bersentuhan satu sama lain di tengah. Pada saat mereka bertemu, mereka tiba-tiba meledak. Ledakan energi yang ganas berubah menjadi riak energi dan mulai menyebar keluar, mengguncang danau magma, yang baru saja sedikit tenang, hingga danau itu naik dengan liar sekali lagi. Di dalam terowongan, Xiao Ding menyaksikan pemandangan kehancuran dunia magma di depannya dengan ekspresi kusam. Pucat tanpa sadar muncul di wajahnya. Di bawah serangan menakutkan semacam ini yang bisa menghancurkan setengah dari Rock Desert City, sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiao Yan bisa menahannya. Dia belum pernah melihat seberapa kuat seseorang setingkat Duwang, tetapi dia tidak berpikir bahwa bahkan seorang Duwang akan berani dengan bodohnya menghadapi serangan langsung. Orang ini, sebenarnya apa yang dia lakukan? Bersandar di dinding batu yang agak panas, Xiao Ding duduk di tanah dengan wajah kalah. Pemimpin perusahaan. Tuan muda, masih hidup. Saat kepala Xiao Ding berkabut, tangisan terkejut dari Qin Lin tiba-tiba terdengar di telinganya. Mendengar ini, Xiao Ding tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapannya beralih ke api yang tak terbatas dan menemukan sosok seorang pemuda muncul secara tidak jelas di tempat energi itu menyebar. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.